Naik kelas dikit ada namanya sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air. Yang rohania bersucinya memerangi hawa nafsu. Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu. Apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk. Lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pingin khusyuk, nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci, sucikan dulu. Buang semua yang duniawi, apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah. Begitu katanya. Itu simboliknya. Tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsumu. Kalau batinmu masih rame, akalmu masih rame dengan hasrat, ambisi, nafsu, mbok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu. Kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya. Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita jalani itu. Dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita. Itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyuan. Tidak cuma kekhusyuan dalam sholat, tapi juga kekhusyuan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah?
Itu sholatnya hanya olahraga, sembah raga, belum torek, belum tanha anil fasya wal mungkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat